Ya, selamat pagi mahasiswa semuanya. Berjumpa kembali di mata kuliah kepemimpinan. Minggu ini adalah minggu ke-6, agendanya adalah materi bab 4 mengenai organisasi. Oke, mengenai bab 4 ya, materi organisasi, pertanyaan mendasar yang perlu kita munculkan adalah mengapa sih di mata kuliah kepemimpinan harus ada materi organisasi? Apa hubungannya organisasi dengan kepemimpinan? Baik mahasiswa semuanya di bab 1, ya saya ingatkan kembali, kita sudah pernah membahas konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah relasi antara atasan dan bawahan dengan situasinya. Nah, relasi ini mahasiswa secara efektif itu ada di dalam sebuah organisasi. Sehingga kalian nanti bisa memastikan, bisa melihat sendiri bagaimana semua pemimpin di dunia ini pernah lahir dari sebuah organisasi. Ya, mereka lahir dari sebuah organisasi. Maka disinilah pentingnya kita membahas organisasi. Tidak ada pemimpin di dunia ini yang tidak lahir dari sebuah organisasi. Organisasi terkecil, salah satunya adalah keluarga. Nanti kalian bisa lihat ya secara teori ciri-ciri organisasi itu apa, dan itu ada di dalam sebuah keluarga. Keluarga adalah sebuah contoh organisasi yang terkecil, dan tentunya secara logis ya kita bisa mengatakan bahwa semua pemimpin lahir dari sebuah organisasi. Karena itu kita penting mempelajari apa itu organisasi. Ya, pentingnya apa sih? Kontribusinya apa sih organisasi itu bagi sebuah kepemimpinan? Ya. Oke, di bab 4 ini saya beri judul definisi peran dan fungsi organisasi. Kita akan mendalami sedikit hal-hal yang ada di dalam sebuah organisasi. Ya. Oke, kita mulai dari definisi. Definisi organisasi adalah apa? Sekumpulan orang dengan peran-peran tertentu yang membentuk kesatuan dan terikat satu sama lain secara formal dengan susunan hierarki dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Dari definisi ini kita bisa menentukan ciri organisasi. Ciri yang pertama apa? Sekumpulan orang. Organisasi itu tidak pernah ya isinya cuma satu orang. Tetapi apa? Lebih dari satu orang. Dia adalah sekumpulan orang. Ciri pertama. Ciri yang kedua, memiliki peran tertentu. Ya, contoh dalam keluarga tadi, saya katakan, keluarga adalah contoh organisasi kecil. Keluarga kumpulan orang. Ya, bukan hanya ibu, bapak, tapi ada ibu, bapak, dan anak. Punya peran tertentu. Ayah punya peran sendiri sesuai dengan jabatannya sebagai ayah, statusnya sebagai ayah. Ibu juga punya peran sendiri sesuai dengan jabatannya atau statusnya sebagai ibu. Demikian pula anak. Ada peran tertentu. Kemudian membentuk satu kesatuan dan terikat ya secara formal. Formal itu apa? Hitam di atas putih. Ya, jadi kesatuannya itu terikat secara formal. Keluarga ya terikat ya dalam satu dokumen yang namanya KK, kartu keluarga. Nah, itu secara formal organisasi keluarga ada di situ. Secara formalnya, hitam di atas putihnya. Kemudian dengan susunan hierarki. Jadi ada tingkatannya. Ya, ada status, ada tingkatannya. Status ayah itu tingkatannya mana? Ibu tingkatannya apa? Ya, kalau di dalam organisasi kemahasiswaan ada ketua, sekretaris, ada bendahara, ada tingkatannya. Ya, ketua yang paling atas, bawahnya sekretaris, bawahnya bendahara. Ini hierarki tingkatan, ciri berikutnya. Ciri terakhir adalah bekerja sama mencapai tujuan. Jadi sebuah organisasi itu pasti ada tujuannya. Ya. Nah ini definisi organisasi yang di dalamnya juga kita bisa melihat ciri-ciri organisasi. Ya, oke. Berikutnya adalah mengapa orang ikut organisasi. Tujuannya apa sih orang itu ikut organisasi? Ya, ada dua alasan atau tujuan ketika orang terlibat dalam organisasi.
Tujuan yang pertama adalah alasan sosial. Ya, nah, ini alasan yang menurut saya alasan yang sangat-sangat dominan dan penting sekali. Alasan sosial. Sosial itu apa sih? Sosial itu kata sosial berasal dari bahasa Latin socius, artinya teman. Maka alasan sosial yang dimaksud di sini adalah alasan pertemanan. Orang mengikuti organisasi karena orang membutuhkan dan menikmati kepuasan-kepuasan pertemanan yang diberikan oleh organisasi. Sampai saat ini saya masih aktif ikut organisasi, banyak sekali organisasi yang saya ikuti. Baik ketika saya masih mahasiswa maupun sekarang saya sudah bekerja. Kenapa saya tetap aktif dalam organisasi? Karena saya mengejar alasan sosial. Saya mengejar yang namanya alasan pertemanan. Saya merasa hidup saya sekarang ini sukses, ya, baik karir maupun kehidupan yang lain. Karena apa? Pertemanan. Saya dulu pernah bekerja di PT Dioma karena teman, pernah bekerja jadi guru di SD karena teman, pernah mengajar di banyak TK karena teman. Ya, sebelum fokus di Macung, saya mengajar di 8 kampus karena apa? Karena teman. Ya, dan banyak sekali. Jadi saya pernah ketemu menteri, pernah ketemu dengan wali kota, bisa sampai ketemu wali kota, ada akses. Karena apa? Karena organisasi yang saya ikuti. Melalui organisasi, saya bisa bertemu dengan banyak orang penting. Ya. Oke, contoh konkret yang lain apa? Kalian pasti ingat, ya, ketika pemilu kemarin, pilkada dan pemilihan presiden, Universitas Macung tenar, begitu ya, booming namanya, karena mahasiswa Macung terlibat sebagai pemantau pemilu. Ada 400 mahasiswa yang ditugaskan di TPS-TPS untuk memantau proses pemilihan di sana. Lancar enggak, alatnya lengkap enggak, ya. Kita mendapatkan SIM, surat izin memantau. Mahasiswa punya NIMTEK, ya, yang datang langsung dari Jakarta, dari Bawaslu Pusat, ya, untuk mahasiswa bisa menjadi pemantau. Banyak orang yang heran, loh kok bisa mendapatkan izin itu? Gimana? Itu kan izinnya harus ke Jakarta. Izinnya tidak mudah. Kenapa Macung mudah untuk mendapatkan? Ya karena pertemanan. Karena saya pernah ikut organisasi itu. Saya ada di dalam organisasi itu. Ya, sehingga saya bisa punya link untuk ke Jakarta dan segera kita mendapatkan izin. Tidak semua organisasi atau lembaga tinggi bisa mendapatkan akses itu. Ya, nah ini alasan sosial dari sebuah organisasi. Yang kedua adalah alasan material. Melalui bantuan organisasi, orang dapat melakukan 3 macam hal yang tidak mungkin dilakukan sendiri, yaitu memperbesar kemampuan, menghemat waktu, mengakumulasi pengetahuan. Kalian dengan metode belajar kelompok seperti mata kuliah kepemimpinan, kalian dibagi dalam kelompok. Itu sebenarnya tanpa sadar kita itu mengkondisikan kalian untuk ikut organisasi. Tanpa sadar mengarahkan kalian untuk masuk dalam sebuah organisasi. 5 kelompok ini sebuah organisasi nih. Ya, ada koordinatornya, ada anggotanya. Tujuannya apa? Ya untuk alasan material. Apa itu? Memperbesar kemampuan kalian. Ketika kalian mengerjakan kuis besar sendirian, itu pasti berbeda ketika kalian kelompok. Ya, kemampuan kalian sendiri ya berbeda ketika bersama-sama. Menghemat waktu. Kalau membuat paper sendirian kalian butuh sekian hari, tetapi dengan kelompok hanya butuh sekian jam misalkan. Kemudian juga tujuan yang ketiga mengakumulasi pengetahuan. Ya, kalau kamu disuruh menganalisis, mungkin kamu paham, oke aku dari konsep dasar kepemimpinan aku bisa sih, tapi kalau dari etika nilai aku kok bingung, temanmu bisa. Aku yang nggarap ini aja, kan aku paham materi ini. Yang satunya aku paham dari materi ini, gaya kepemimpinan aku yang ngerjakan ini. Lah, ini akumulasi pengetahuan. Ya. Nah ini mahasiswa, jadi 2 alasan kenapa kita harus ikut organisasi. Ya, kalian harus bersyukur, Macung itu luar biasa, memaksa kamu untuk berorganisasi, terlibat di dalam kepanitiaan. Ya, kalau nggak seperti itu, kamu tidak akan mendapatkan poin keaktifan.
terutama rumpun kepemimpinan, ya karena ini. Ya, kalian dipaksa untuk berorganisasi, dipaksa untuk melahirkan kepemimpinan kamu. Ya, dengan dipaksa ikut organisasi, dipaksa ikut kepanitiaan, supaya kepemimpinanmu itu muncul. Potensi kepemimpinan yang kamu miliki itu bisa terasah. Ya. Nah, maka setiap kegiatan organisasi, kepanitiaan itu rumpunnya kepemimpinan karena di situ. Ya, logikanya ada di situ. Ya. Oke, maka dengan materi ini saya berharap kalian semakin semangat untuk ikut organisasi, ikut kepanitiaan, ya, karena ada banyak alasan yang menurut saya relevan dan sangat luar biasa, alasan pertemanan dan alasan material. Ya. Oke, berikutnya saya akan membahas beberapa hal yang ada di dalam organisasi untuk pengetahuan kalian, begitu ya. Pertama, definisi struktur organisasi. Ya, jadi kalau kalian berorganisasi harus ada yang namanya struktur organisasi. Apa itu struktur organisasi? Yaitu kerangka kerja di mana organisasi menunjukkan pembagian tugas, kemudian penyebaran SDM-nya, sumber daya manusianya, dan koordinasi antar departemen. Ya, pasti kamu sering melihat tuh. Ada struktur organisasinya enggak? Ada ini loh. Nah, ya, bagan-bagan di situ kan ada jabatan, ya, beserta tugasnya, ketua, oh, sekretaris, oh, bendahara, ya, jabatan dan tugasnya adalah ini. Kemudian nama orangnya itu namanya penyebaran sumber daya. Ada siapa ketuanya? Agus, oke, sekretarisnya Nina misalkan. Ada nama SDM-nya. Dan yang terakhir ada garis koordinasi. Ya, garisnya habis ketua, di bawahnya sekretaris, bendahara, itu namanya garis koordinasi. Ya, oke. Berikutnya adalah bagian organisasi. Apa itu bagian organisasi? Bagian organisasi itu adalah tampilan visual yang menunjukkan struktur organisasi. Ya, biasanya kalau kamu masuk di ruang kepala sekolah, ya di kantor-kantor itu ada bagian organisasi, yaitu tampilan visual yang menunjukkan struktur organisasi, yang menunjukkan ketuanya siapa, sekretarisnya berapa, siapa, ada garis komandonya. Itu namanya bagian organisasi, ya. Oke, berikutnya spesialisasi kerja. Apa itu? Spesialisasi kerja adalah tingkatan sejauh mana tugas-tugas organisasi dibagikan ke dalam pekerjaan-pekerjaan individu yang lebih khusus. Ya, spesialisasi kerja itu contohnya konkretnya apa? Ketua, sekretaris, bendahara, koor. Ya, itu spesialisasi kerja. Di situ ada tugas-tugasnya ya yang harus dikerjakan. Ya. Berikutnya adalah rantai komando. Apa itu? Garis wewenang yang menghubungkan semua individu dalam organisasi. Ya, ada garis komando itu, garis-garis dari ketua, sekretaris, bendahara ke koor itu kan garis ya itu namanya rantai komando, yaitu garis wewenang. Berikutnya adalah wewenang. Apa itu wewenang? Ya, wewenang itu adalah hak formal dan sah dari seorang pimpinan atau manajer untuk satu, membuat keputusan, dua, mengeluarkan perintah, tiga, mengalokasikan sumber daya manusia untuk menghasilkan ya mencapai hasil yang diinginkan organisasi. Ini adalah wewenang. Wewenang ketua. Maka ketua ya bisa melakukan tiga hal ini. Membuat keputusan, mengeluarkan perintah, mengalokasikan sumber daya. Ya. Oke, berikutnya adalah tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Kewajiban untuk melakukan tugas atau aktivitas yang telah diberikan kepada seorang karyawan. Contohnya, tanggung jawab dari bendahara adalah mengatur keuangan. Ya, maka itu adalah kewajiban kalau bendahara mengatur keuangan. Tidak bisa ditolak atau sekretaris. Oke, tanggung jawab sekretaris apa? Membuat notulensi. Maka ketika ada sekretaris yang ngomong, Pak, aku nggak bisa nulis notulensi, nggak usah tak kerja nih ya. Oh ya, nggak bisa. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kewajiban. Tanggung jawab itu kewajiban. Ya, tidak bisa ditolak. Oke, berikutnya adalah delegasi. Apa itu delegasi? Delegasi adalah proses bagi seorang manajer untuk mentransfer wewenang dan tanggung jawab kepada bawahannya. Contohnya, ketua tidak bisa hadir rapat, dia delegasikan kepada sekretaris. Ya, maka ketua itu mentransfer wewenang dan tanggung jawabnya kepada
sekretaris. Transfer itu apa sih? Memindahkan, transfer uang, memindahkan uang. Nah, kalau delegasi itu memindahkan wewenang dan tanggung jawab. Wewenang itu tadi, 3 hal tadi, tanggung jawab itu kewajiban. Maka ketika sekretaris mendapatkan delegasi dari ketua, maka dia harus melakukan 3 hal tugas tadi, dan itu tanggung jawab, kewajiban. Ya, tidak bisa ditinggalkan. Oke, berikutnya adalah peran dan fungsi. Ya, peran dan fungsi masing-masing jabatan. Ini contohnya adalah di organisasi bisnis. Ada top manager, manager, supervisor, operator. Masing-masing jabatan memiliki peran dan fungsinya sendiri-sendiri. Ya, semakin tinggi jabatannya, peran dan fungsinya semakin besar. Ya, top manager maka lebih besar dari manager, ya. Kemudian manager lebih besar dari supervisor, supervisor lebih besar dari operator. Ini peran dan fungsinya. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar peran dan fungsinya. Ya, di organisasi lembaga kemahasiswaan apa Pak contohnya ya? Ketua, sekretaris bendahara. Ya, nah ini ada peran dan fungsi yang berbeda, sekretaris bendahara dan koordinator. Oke, next. Nah, ini yang terpenting ya. Struktur organisasi harus menunjukkan 4 hal ini. Ketika kamu ikut organisasi, sudah menentukan struktur organisasi, maka di dalam struktur organisasi itu harus ada 4 hal ini, yaitu jabatan, hierarki, dan fungsi. Jabatan itu apa? Ketua, sekretaris, koor itu jabatan. Hierarki, tingkatan. Mana yang paling tinggi? Ya, ketua, oke. Habis ketua apa? Bendahara, bukan sekretaris, oke. Nah, itu hierarki. Dan fungsi itu tentunya tugas-tugasnya. Harus ada wewenang dan tanggung jawab. Ketua itu wewenangnya apa? Tanggung jawabnya apa? Ya. Kemudian ada rentang kendali. Rentang kendali itu apa? Cakupan. Ya, cakupan wewenang dan tanggung jawab itu namanya rentang kendali. Sampai kemana? Tanggung jawabnya dia, wewenangnya dia sampai mana? Ya, itu ada di rentang kendali. Yang keempat adalah jalur komunikasi dan koordinasi. Garis-garisnya. Ya, jalur komunikasinya lewat mana? Ya, langsung atau melalui bagian yang lain. Itu namanya jalur komunikasi dan koordinasi. Ya. Oke, berikutnya sedikit tambahan dari kamu informasi mengenai jenis organisasi. Ya, secara umum ada 4 jenis organisasi. Ya, ini yang teori yang klasik ya, yang tradisional. Ada organisasi lini dan staf, organisasi fungsional, organisasi matriks. Pertanyaannya, Pak, dari 4 bentuk organisasi ini yang paling baik yang mana? Yang paling baik adalah organisasi apapun, pokoknya sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan apa? Organisasi. Contoh, ya, paling enak kita memberikan contoh organisasi bisnis. Ya, perusahaan, bisnis. Oke, perusahaanmu sebesar apa? Pak, kecil kok, aku hanya laundry. Oke, berarti laundry bentuk organisasinya apa? Struktur organisasi. Ya organisasi yang paling simpel. Ya, karena usahanya kecil kok. Maka bisa pakai organisasi lini. Ya. Oke, jadi ini adalah 4 jenis organisasi, penjelasannya seperti ini. Organisasi lini itu struktur organisasi yang paling sederhana dan simpel. Hanya 1 tingkat. Ya. Direktur boleh, langsung karyawan boleh. Manajer boleh, langsung karyawan. Ya, owner langsung karyawan boleh. Jadi tingkatannya hanya 1, ini yang paling sederhana. Kalau organisasi bisnis ya, apa? Misalkan yang tadi laundry ya cukup organisasi lini. Pak, saya ini diwajibkan untuk membentuk kelompok di kelas-kelas. Katanya Pak Felix organisasi. Memang bentuk organisasinya apa itu? Lini. Loh kok bisa? Iya, 1 tingkat aja. Anggota dan ketua atau anggota dengan koordinator. Ya sudah, itu organisasi lini. Ya, itu sudah masuk dalam sebuah organisasi. Ya, oke, paham ya? Oke, berikutnya adalah organisasi lini dan staf. Jadi organisasi yang sangat birokratis, sangat formal dan normatif, umum diterapkan dalam sektor pemerintahan. Ada menteri, sekjen, dirjen, direktur, begitu ya. Nah, ini organisasi lini dan staf. Ada organisasi fungsional, artinya strukturnya menyesuaikan fungsi.
ya, menggantikan organisasi yang birokratis, terdesentralisasi dan cepat dalam pengambilan keputusan, umum diterapkan di sektor swasta. Jadi perusahaan-perusahaan itu biasanya pakai organisasi fungsional sesuai fungsi. Jadi kalau fungsi itu ada dibutuhkan ya dibuat organisasinya. Kalau enggak ya enggak. Contohnya misalkan perusahaan ini udah besar, maka butuh bagian keuangan (FA), bagian marketing, bagian HR, dan bagian produksi. Maka dibuatlah struktur ini. Ya, ada presiden direktur, bawahnya boleh direktur. Ya, presiden direktur, ada direktur keuangan, ada manajer keuangan, ada supervisor keuangan, staf keuangan, begitu ya. Kemudian ada direktur marketing, manajer marketing, supervisor marketing, kemudian staf marketing, dan seterusnya. Jadi ini ke kanan, ke kiri, ini kan cuma 4, ini kan 4. Apakah bisa 3? Bisa, tergantung kebutuhan. Pak, marketing itu jadi satu dengan keuangan. Oke, silahkan. Maka di situ manajer atau direktur keuangan dan marketing, kemudian ada HR dan produksi. Nah, ini bebas menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan fungsinya. Maka namanya organisasi fungsional. Yang berikutnya adalah organisasi matriks. Ya, menggunakan dua pendekatan fungsional dan produk. Umum digunakan di organisasi yang berbasis proyek. Nah, ini namanya organisasi matriks by project. Ya, misalkan proyek A itu pernikahan Agus. Ya, marketingnya siapa, keuangannya siapa, HRD-nya siapa, bagian operasionalnya siapa. Proyek B, pernikahan Benny misalnya. Proyek C, pernikahan Sisil. Jadi by project. Ya, biasanya kalau IO itu pakai organisasi matriks. Ya. Oke, baik. Nah, ini bisa dibaca keuntungan dan kelebihan organisasi matriks. Ya, semua organisasi punya keuntungan dan kelemahan masing-masing. Ya, oke. Nah, baik. Nah, sekarang penjelasan dari saya cukup. Ya, nah, itu tadi penjelasan mengenai organisasi. Ya, pentingnya untuk kepemimpinan. Kuis kecil, ya silahkan dibaca, kemudian dikerjakan, ya, dan dikirimkan ke email tugas Pak Felix, begitu ya. Nanti saya jelaskan di MS Team-nya, ya. Dikirim ke saya terakhir kapan, begitu ya. Jadi nanti ada penjelasan khusus. Ya, baik. Ini mahasiswa penjelasan saya mengenai materi bab 4. Ya, peran fungsi organisasi bagi kepemimpinan. Nah, nanti tugasnya ketika kalian menganalisis kepemimpinan dari perspektif organisasi, apa Pak yang harus saya analisis? Ya, salah satunya adalah satu, dia ikut organisasi apa saja. Misalkan kamu menganalisis Jokowi, maka selama hidupnya Jokowi ikut organisasi apa saja. Kemudian perannya dia di situ sebagai apa? Ketua, anggota, atau pengurus atau yang lain. Ya, kemudian juga setelah kamu memetakan organisasi yang pernah diikuti, kira-kira kontribusinya dia apa dalam organisasi itu. Ya, jadi dia berbuat apa dalam organisasi. Oh, dia ketika ikut organisasi ini dia mampu membawa organisasi mencapai puncaknya misalkan dan seterusnya. Ya, jadi intinya ketika kamu membahas kepemimpinan seseorang dari perspektif organisasi, yang butuh kalian tunjukkan adalah organisasi yang pernah dia ikuti, kemudian peran dia apa? Peran dia dalam organisasi itu apa? Ya, sangat sederhana itu, tapi itu penting supaya kalian menjadi tahu bahwa kepemimpinan yang efektif itu lahir dari sebuah organisasi. Maka ketika kamu ingin ya kepemimpinanmu terasah, ikutlah organisasi, ikutlah kepanitiaan. Tidak ada selama ini persyaratan beasiswa itu yang tidak meminta daftar organisasi yang pernah diikuti. Bahkan saya seringkali diminta untuk membuat rekomendasi. Ya, mahasiswa ini pernah ikut organisasi apa, pernah ikut kepanitiaan apa, itu saya harus menyampaikan. Kenapa? Karena itu menjadi pertimbangan. Ketika ada pelamar A dan B, A ini nilainya sangat bagus tapi tidak pernah ikut organisasi, yang B ini nilainya cukup tapi banyak ikut organisasi, maka perusahaan akan memilih B. Ya, kenapa? Karena dia pasti berpikir si B ini kepemimpinannya bagus daripada si A. Pintar secara akademik tapi tidak pernah ikut organisasi. Ya.
Dia akan melihat bahwa, oh ini anak ini nggak punya kepemimpinan. Ya. Oke, itu saja dari saya untuk materi pertemuan ke-6 ini mengenai organisasi. Semoga menginspirasi kalian. Terima kasih. Salam sehat.